Perkenalkan, nama saya Elisa Ponserive Barus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, problem based learning. Pengertian dari problem based learning adalah pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulum ini dirancang masalah-masalah yang menuntun siswa mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat siswa mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri, serta kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau tantangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari problem based learning. Tujuannya itu yang pertama adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, yang kedua mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, yang ketiga mengembangkan kemampuan kolaborasi siswa. Tahap proses problem based learning. Yang pertama yaitu proses orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah dan mengajukan masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Pada tahap ini, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok, membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi atau model, dan membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan penyelidikan yang dilakukan. Karakteristik proses problem based learning. Ada 7 karakteristik proses problem based learning, yaitu yang pertama, masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. Yang kedua, biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengembang. Yang ketiga, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk, solusinya menuntut siswa menggunakan dan mendapatkan konsep dari beberapa ilmu yang sebelumnya telah diajarkan dan dilintas ilmu ke bidang lainnya. Yang keempat, masalah membuat siswa tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Yang kelima, sangat mengutamakan belajar mandiri atau self-directed learning. Yang keenam ada memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Yang ketujuh, pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok, berinteraksi, saling mengajarkan atau per-teaching, dan melakukan presentasi. Kelebihan problem based learning. Problem based learning memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Yang keempat, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu, problem based learning dapat mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. 5. Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dan dengan pengetahuan baru. Yang keenam, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang ketujuh, mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir.
Yang ke-8, memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia. Adapun kekurangan dari problem-based learning yaitu yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Berikut merupakan studi kasus problem based learning dari sekolah SMP Negeri 2 Subang. Di sini guru dan siswa berdoa untuk memulai proses belajar dan mengajar. Di sini guru mengajak siswa-siswa untuk melakukan suasana kelas supaya tidak menegangkan, yaitu bermain dengan para siswa. Di sini guru menjelaskan kepada siswa apa materi yang akan dijelaskan. Di sini guru memberikan motivasi kepada siswa untuk semangat dalam belajar. Ada juga menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Di sini guru memberikan atau menyuruh siswa untuk melakukan kegiatan belajar atau melakukan hal apa yang perlu dilakukan. Guru di sini menjelaskan materi pokok secara garis besar. Di sini guru menjelaskan aplikasi yang berperan kepada siswa, kepada peserta didik. Dan di sini guru membuat kelompok-kelompok pada peserta didik, dan peserta didik melakukan kerja kelompok bersama. Dan juga guru di sini memberikan arahan, memberikan materi bagi kelompok-kelompok yang kurang mengerti sebagai guru untuk membimbing siswa. Adapun di sini para siswa mempresentasikan apa yang dikerjakan dan apa yang sudah dikelompokkan pada kelompok tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan dari video ini. Maka melalui metode problem based learning dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bercerita. Dalam pembelajaran bercerita, problem based learning dikembangkan diskusi atau komunikasi dengan tujuan agar siswa saling berbagi kemampuan, saling belajar berpikir kritis, saling menyampaikan pendapat, saling memberi kesempatan menyalurkan kemampuan, saling membantu belajar, saling menilai kemampuan dan peranan diri sendiri maupun teman yang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.